Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Restiawati, selaku dosen penguji 1, Ibu Wiwik Pratiwi, selaku dosen penguji 2, serta Ibu Marini Anggi Putri Siregar, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Pibi Oktavia Indiarto dengan NIM 20220310006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Pengaruh Return on Asset, Inflation Monitoring, Penggantian Auditor, dan Penggantian Direksi terhadap Prudential Financial Statement pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk latar belakang, manipulasi laporan keuangan merupakan masalah serius karena dapat merugikan investor, kreditor, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya. Dibandingkan dengan jenis fraud lainnya, fraudulent financial statement dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar. Resikonya tersebut juga terdapat pada sektor kesehatan, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di perusahaan seperti Kimia Farma dan Indofarma, yang secara empiris menunjukkan adanya praktik pelaporan laba yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang berujung pada sanksi serta penurunan kepercayaan pasar. Secara empiris, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tekanan kinerja dan lemahnya pengawasan dapat meningkatkan kecenderungan manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan. Studi-studi pendahulu menemukan bahwa perusahaan dengan tekanan profitabilitas tinggi dan tata kelola yang kurang efektif lebih rentan terindikasi melakukan earning management maupun financial statement fraud. Kondisi pasca pandemi juga meningkatkan tekanan kepada perusahaan sektor kesehatan untuk mempertahankan kinerja keuangannya. Tekanan tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya manipulasi laporan keuangan. Selain itu, penelitian sebelumnya yang menggunakan fraudulent theory masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan Benei's M-score pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia yang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali elemen fraud diamond dengan menggunakan Benei's M-score pada perusahaan sektor kesehatan pada periode 2022 sampai 2025. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah return on asset berpengaruh terhadap fraudulent financial statement? Kedua, apakah inefficient monitoring berpengaruh terhadap fraudulent financial statement? Yang ketiga, apakah penggantian auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial statement? Keempat, apakah penggantian direksi berpengaruh terhadap fraudulent financial statement? Yang kelima, apakah keempat variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap fraudulent financial statement pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh return on asset, inflation monitoring, penggantian auditor, dan penggantian direksi baik secara parsial maupun simultan terhadap fraudulent financial statement. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai fraud teori dan penggunaan Benei's M-score dalam mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan. Secara praktisnya, penelitian ini dapat membantu investor dalam menilai kualitas laporan keuangan, membantu perusahaan memperkuat pengendalian internal, membantu auditor menilai risiko fraud, serta menjadi bahan evaluasi bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan publik. Tinjauan pusaka dan kerangka teori. Teori utama yang digunakan adalah fraud diamond theory dari Wolff dan Hermansen yang menjelaskan bahwa fraud dipengaruhi oleh keempat elemen, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Elemen pressure diproyeksikan dengan return on asset,
Target profitabilitas dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Elemen opportunity diproyeksikan dengan effective monitoring yang diukur melalui proporsi komisaris independen. Pengawasan yang lemah dapat memberikan kesempatan terjadinya manipulasi. Elemen rationalization diproyeksikan dengan penggantian auditor. Penggantian auditor dapat berkaitan dengan perubahan pendekatan pemeriksaan, meskipun juga dapat terjadinya karena rotasi atau kebijakan perusahaan. Yang terakhir, elemen capability diproyeksikan dengan penggantian direksi, karena direksi memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan proses pelaporan keuangan. Variabel dependennya adalah fraudulent financial statement yang diukur menggunakan Benny's M-score. Nilai M-score di atas negatif 2,22 menunjukkan adanya potensi manipulasi, tetapi tidak secara langsung membuktikan jadinya fraud. Berdasarkan teori tersebut, penelitian mengajukan 5 hipotesis, yaitu masing-masing variabel berpengaruh secara parsial dan keempat variabel berpengaruh secara simultan terhadap fraudulent financial statement. Hasil penelitian, statistik deskriptif, dan pemilihan modelnya. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata Benny's M-score adalah negatif 2,4089. Nilai tersebut berada di bawah batas indikasi manipulasi, yaitu negatif 2,22. Dengan demikian, secara umum, perusahaan yang menjadi sampel tidak terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow menghasilkan probabilitas 0,0281, sehingga fixed effects model lebih sesuai dibandingkan common effects model. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,5080 dan nilainya lebih besar dari 0,05. Model akhir yang digunakan adalah random effects model. Hasil pengujian asumsi menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, serta tidak terdapat multikolonialitas dan autokorelasi. Meskipun ditemukannya heterokedasisitas, penelitian menggunakan metode panel EGLS untuk mengakomodasi perbedaan varian residual. Berdasarkan uji parsial, return on asset memiliki probabilitas 0,4523, inefficient monitoring 0,4191, pergantian auditor 0,4050. Karena ketiganya lebih besar dari 0,05, hipotesis pertama, kedua, dan ketiga ditolak. Pergantian direksi memiliki probabilitas sebesar 0,0497 dengan koefisien negatif 0,391477. Dengan demikian, pergantian direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraudulent financial statement, sehingga hipotesis keempat diterima. Pada uji simultan, probabilitas F statistik sebesar 0,27080, artinya kesempatan variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis kelima ditolak. Adjusted R-square sebesar 1,59% menunjukkan bahwa sebagian besar varian fraudulent financial statement dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitiannya. Analisis dan pembahasannya, return on asset tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas belum tentu memberikan tekanan yang mendorong manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan. Perbedaan kondisi perusahaan serta pengawasan dari auditor, regulator, dan investor dapat membatasi tindakan tersebut. Effective monitoring juga tidak berpengaruh signifikan meskipun peningkatan proporsi komisaris independen cenderung menurunkan Benny's M-score. Jumlah komisaris independen belum tentu mencerminkan kualitas pengawasan. Efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, independensi, intensitas rapat, dan kinerja komite audit. Penggantian auditor tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggantian auditor lebih banyak berkaitan dengan ketentuan rotasi, berakhirnya masa perikatan, efisiensi biaya, atau kebijakan perusahaan. Auditor penggantian juga tetap terikat pada standar profesi dan kode etik.
Sementara itu, pergantian direksi berpengaruh negatif dan signifikan. Perusahaan yang melakukan pergantian direksi cenderung memiliki BNSM score yang lebih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pergantian direksi dapat menjadi langkah koreksi. Direksi baru dapat memperbaiki pengendalian internal, meningkatkan transparansi, dan memperkuat tata kelola perusahaan. Secara simultan, keempat variabel tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proxy fraud diamond theory yang digunakan belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas terjadinya manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa return on asset, inflation monitoring, dan pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial statement. Pergantian direksi berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya, pergantian direksi cenderung diikuti oleh penurunannya indikasi manipulasi laporan keuangan. Secara simultan, seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan dengan kemampuan model menjelaskan fraudulent financial statement sebesar 1,59%. Perusahaan disarankan terus memperkuat pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Investor perlu mempertimbangkan indikator keuangan dan non-keuangan secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lainnya dan menggunakan metode deteksi fraud yang berbeda. Dengan demikian, pemaparan penelitian saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak, Ibu dosen penguji. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.